فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lebih populer yang telah disyarah Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Nasaihul Ibad Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan yang pertama. Babus sunai, nasihat-nasihat yang memuat dua perkara yang lebih utama, dua perkara yang lebih buruk. Ya, petunjuk yang memuat dua perkara yang begini, dua perkara yang begini, dua perkara yang begini. فَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih utama dari apapun yang kita miliki. Artinya ada dua perkara yang tidak bisa menandingi daripada segala-galanya. Apa yang dua perkara itu? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat kebajikan, berbuat baik kepada sesama muslim, bermanfaat kepada sesama muslim. Jadi ada dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau seseorang muslim memiliki itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya dari apapun yang kita miliki. Boleh kita memiliki harta kekayaan, boleh kita mencintai kedudukan, boleh kita sibuk untuk mengejar kehidupan duniawi. Tidak ada yang menyalahkan kita memiliki investasi yang sangat banyak. Tidak akan pernah ada orang yang menyalahkan kita memiliki segala sesuatu yang bersifat duniawi. Tidak ada yang menyalahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kata Nabi SAW, dua perkara ini tidak ada yang dapat mengalahkan dengan apapun yang kita miliki. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita ketika harta benda, anak istri, kedudukan, pangkat dan jabatan yang kita miliki tidak disandingkan dengan iman, maka kehancuran yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu, wa auladikum, anak keturunanmu, aduwwan lakum fahdharuhum, musuh bagimu, maka hendaklah hati-hati. Maka Al-Quran memberikan sesuatu yang dapat mengcover, yang dapat membentengi itu semua agar tidak menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kita. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan pembuktian daripada rasa iman, agar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita tidak menjadi malapetaka, agar sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita tidak menjadi sebuah fitnah. Oleh karena itu, imanlah yang akan mengcover, iman di dalam dada seseorang yang akan menjadikan sesuatu yang dapat menyaring dari segala apapun yang berkaitan di dalam kehidupan kita. Tidak salah Nabi mengatakan, betul dan benar sekali ucapan Rasulullah SAW, dua perkara yang tidak
dapat mengalahkan segala sesuatu yang kita miliki, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan naf'u lil mu'minin, dan berbuat baik, bermanfaat kepada orang-orang muslim, orang-orang Islam. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kesolehan sosial lebih banyak digambarkan di Al-Quran dibandingkan dengan kesolehan pribadi. Jadi soleh itu, peluang beramal soleh itu lebih banyak yang berkaitan dengan sosial. Infak, sedekah berkaitan dengan sosial. Zakat misalnya berkaitan dengan sosial. Bersilaturahmi salah satu bukti orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kesolehan pribadi, salat, dibandingkan dengan kesolehan sosial, zakat misalnya, di Al-Quran lebih banyak kalimat perintah zakat dibandingkan dengan salat. Lebih banyak perintah-perintah peluang beramal sosial, beramal soleh dengan hubungan dengan sosial daripada dengan pribadi sendiri. Makanya Nabi mengatakan dua perkara ini, iman kepada Allah, berbuat baik, bermanfaat kepada sesama muslim, adalah dua perkara yang lebih utama yang tidak bisa mengalahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Maka selanjutnya Nabi mengatakan dalam kesempatan yang lain juga, Nabi bersabda, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi lin nasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya, dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seseorang mukmin menjadi senang. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wa khoslatani la syai'a akhbasa minhuma asyirku billah wad-darru lil muslimin. Asyirku billah wad-darru bil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada satu pun yang melebihi kejahatannya. Ada dua perkara yang lebih jahat yang tidak dapat mengalahkan kejahatannya. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan wad-darru bil muslimin, menyengsarakan kaum muslimin, membuat mudarat, membuat kehancuran, membuat perkara-perkara yang dapat membuat orang-orang muslim terhina, tertindas, terlindas, hak-hak dan kewajibannya dirampas, serta apapun yang menjadi kehidupan orang-orang Islam dihilangkan, diambil, dihina, orang-orang Islam dibatasi ibadahnya. Ya, dua perkara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua perkara yang kejahatannya luar biasa. Tidak ada lagi yang lebih jahat yang mengalahkan dua perkara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala alaihi salam, Nabi juga mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian berkumpul dengan ulama yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya disebut dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan patuh pada ucapan hukama, orang-orang yang adil, yang bijaksana, yang menempatkan sesuatu hukum pada semestinya. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yahyil qalbal mayyit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan jiwa yang mati biduril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matari, sebagaimana Allah menumbuhkan pepohonan tanah yang gersang dengan air hujan. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka akan terasa bagi kita betapa hinanya kita yang hanya sibuk dengan memikirkan perkara dunia.
sedangkan orang-orang di luar sana di sekeliling kita sibuk untuk mendekatkan kepada Tuhannya. Dan diperbanyaklah kita mendengar ucapan dari orang-orang yang bijaksana, yang lemah lembut hatinya, yang sangat baik budi pekertinya, yang sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Ketika kita dekat dengan ulama, banyak mendengarkan hikmah daripada orang-orang yang berilmu pengetahuan, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah bisa menumbuhkan tanah, menyuburkan tanah dengan air hujan, laksana air hujan yang menyirami tanah yang gersang, laksana embun pagi yang menyejukkan, laksana sinaran matahari yang memberikan cahaya kehidupan, laksana bulan dan bintang yang memberikan keindahan. Seperti itulah hikmah ucapan bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, agar hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Ternyata ucapan ini kita lihat nomor 4 dalam kitab Targhib at-Tarhib juz 1 halaman 66, an Abi Umamah bilafdhin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Luqman qala li ibnihi ya bunayya 'alayka bimujalasati al-ulama wasma'il kalam al-hukama fa inna Allah ta'ala liyuhyi al-qalba al-mayyita binur al-hikmati kama yuhyi al-ardha al-mayyita biwabil matari. Ini adalah riwayat daripada ulama, riwayat daripada sahabat Nabi dalam konteks yang lain, kata beliau, disebutkan dalam kitab Targhib at-Tarhib. InsyaAllah akan kita lanjutkan nomor 3. Mati tanpa iman bagaikan mengarungi samudra tanpa kapal.